Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Hai semuanya, jadi kita udah di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, di sini kita akan menjelaskan sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga peristiwa pasca setelah proklamasi. Jadi kita juga akan menceritakan gimana perjuangan para pahlawan kita dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Jadi stay tune ya guys. Sebelum kita masuk ke museumnya, kita harus beli dulu tiket masuk ke museumnya seharga 4.000 per orang. Setelah memasuki museumnya, hal pertama yang kami kunjungi adalah ruang tamu. Ruang tamu ini tepat persis di dekat pintu masuk. Di sini ada ilustrasi ketika 3 tokoh nasional yaitu Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo sedang menuangkan ide-idenya untuk merumuskan teks proklamasi. Ini adalah ilustrasi teks proklamasi. Keren banget ya, bisa bergerak, hehehe. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh dari Perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Peristiwa Rengas Dengklok ini dilatar belakangi dari Sultan Syahrir yang mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Sultan Syahrir segera menemui Soekarno dan Hatta untuk menyampaikan kabar tersebut. Saat itu, Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari Dallas, Vietnam, usai bertemu dengan pemimpin militer tertinggi Jepang untuk kawasan Asia Tenggara, yaitu Marshal Terauchi. Kepada Soekarno-Hatta, Terauchi menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Silang pendapat pun terjadi di antara ketiga tokoh bangsa itu. Syahrir meminta agar kemerdekaan segera dideklarasikan. Namun, Soekarno dan Hatta yang belum yakin dengan berita kekalahan Jepang, keduanya justru memilih menunggu kepastian sembari menanti janji kemerdekaan dari Dai Nippon. Untuk mengantisipasi itu, golongan muda melakukan penculikan supaya Soekarno dan Hatta tidak terpengaruhi oleh Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menyerang Jepang dengan cara memberikan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Peristiwa ini menyebabkan korban jiwa sebanyak 140.000 orang dari 318.000 orang. Peristiwa ini juga diberi julukan sebagai Little Boy. Kenapa sih Sekutu milihnya di Hiroshima? Karena Hiroshima banyak pabrik industri, jadi bisa dibilang itu pusat industrinya mereka. Kemudian serangan bom atom yang selanjutnya yaitu tanggal 9 Agustus 1945 yang terjadi di Nagasaki. Di peristiwa ini menyebabkan 75.000 dari 80.000 korban jiwa. Nah, peristiwa ini diberi julukan sebagai Fat Man. Ledakan yang diberi oleh bom atom di Nagasaki menyebabkan awan jamur karena efek yang sangat besar, karena ledakan yang sangat besar. Nah, ada fun fact. Tadinya Sekutu maunya tuh nyerangnya di Tokyo dan Kokuro, tapi kenapa nggak jadi? Kalau di Tokyo,
Sekutu nggak jadi nyerang Tokyo karena ada istana Kaisar Hirohito. Nah, itu pusat kebudayaannya. Nah, sebelum itu juga, sebelum mau dibom, sebenarnya Tokyo juga udah diserang sehari sebelum sama sekutu pakai bom yang biasa. Kenapa kalau Kokuro itu nggak jadi? Sebenarnya Kokuro itu tempat yang sangat strategis karena banyak pabrik senjata, batu bara, dan amunisi. Kenapa nggak jadi? Karena waktu itu langit di Kokuro banyak awan sehingga menutupi targetnya. Nah, awan ini disebabkan karena pihak militer Jepang tuh udah tahu kalau mereka mau diserang oleh sekutu, sehingga mereka berupaya dengan cara membakar batu bara dari pabriknya yang menyebabkan langitnya dipenuhi oleh asap warna abu-abu dari pembakaran batu baranya. Oke, kita balik lagi. Jadi karena kehancuran yang disebabkan oleh 2 bom atom itu yang di Hiroshima dan Nagasaki, pemerintah Jepang melihat bahwa mereka tidak bisa lagi menghindari kekalahan dari sekutu. Sehingga akhirnya pemerintah Jepang mengumumkan bahwa mereka melakukan penyerahan kepada sekutu, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945. Yang mengumumkannya sendiri adalah Kaisar Hirohito. Pada saat itu, Indonesia nggak langsung tahu kalau ada pengumuman bahwa Jepang menyerah. Karena saat itu radio penyiarannya diblok agar orang Indonesia tidak tahu bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 ternyata bukanlah akhir dari perjuangan Indonesia. Setelah proklamasi masih ada banyak hal yang harus dilalui Indonesia sebagai negara baru, yaitu perjuangan para tokoh proklamasi kemerdekaan yang terjadi di peristiwa Surabaya. Dalam peristiwa di Surabaya terdapat 2 peristiwa penting. Pertama, saat insiden bendera di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Belanda mengibarkan bendera negaranya yang berwarna merah, putih, biru di Hotel Yamato sehingga menimbulkan kemarahan para pemuda Indonesia. Pada akhirnya, para pemuda tersebut merobek bagian warna biru dari bendera itu hingga tersisa warna merah dan putih. Kemudian peristiwa penting yang terjadi di Surabaya yakni saat Gubernur Jawa Timur menolak ultimatum yang diberikan AFNI pada tanggal 10 November 1945. Pecahlah perang antara masyarakat Surabaya dengan pasukan AFNI. Untuk mengenang dan menghormati kejadian tersebut, dibuatlah Tugu Pahlawan di Surabaya dan tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Selanjutnya ada pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945, yaitu tentara sekutu yang dibonceng oleh NICA atau NIKA mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle. Tentara sekutu berniat untuk membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang. Hal ini menimbulkan bentrok senjata. Para pejuang Indonesia di bawah pimpinan Letkol Muhammad Sabrini mengajar pasukan sekutu yang mundur ke Ambarawa. Dalam pertempuran tersebut, Letkol Ismidan gugur. Lalu, pasukan Indonesia pun melancarkan serangan ke Ambarawa pada tanggal 12 Desember 1945. Setelah itu, pasukan sekutu mundur hingga ke Semarang pada tanggal 15 Desember 1945. Hal ini membuat tanggal 15 Desember menjadi peringati Hari Infanteri dan dibangunnya monumen Palagan Ambarawa. Nah, selanjutnya itu ada Bandung Lautan Api. Tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pada tanggal 21 November 1945 agar kota Bandung bagian utara dikosongkan paling lambat tanggal 29 November 1945. Namun, ultimatum tersebut tidak dihiraukan sebagai terjadi bentrokan senjata. Hasilnya, Bandung Utara dikuasai sekutu, sementara Bandung Selatan dikuasai pejuang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, naskah proklamasi yang disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Suparjo dibuat di ruang makan. Naskah tersebut terdiri dari 2 alinea yang dibuat selama 2 jam. Sebelum disalin menjadi mesin ketik, Soekarno menulis konsep proklamasi pada secari kertas. Sobekan dari blok not, lembaran kertas yang dipakai bergaris biru. Selesai menulis di kertas, kemudian teks proklamasi disalin menggunakan mesin ketik. Sayuti Malik memakai mesin ketik buatan Jerman dipinjam dari Kolonel Kondoler Komandan Angkatan Laut Jerman yang berkantor
di gedung KPM di Konsipelin. Ketika itu masih ketik di rumah Laksamana Maeda memakai huruf kanji. Setelah naskah yang ditulis tangan Sayuti Melik bertugas mengetik naskah proklamasi. Pembacaan naskah proklamasi dilakukan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pengawasan Timur nomor 56. Kabar pembacaan teks proklamasi tersebut diumumkan melalui radio, surat kabar, telegram, dan lisan. Ketika itu pewarta bernama Franz dan Alex mundur dari IPHOS mengabdikan pembacaan teks proklamasi. Oke guys, jadi video kita sampai sini aja ya. Jadi kita udah tahu nih sejarah-sejarah apa saja yang ada di Museum Naskah Proklamasi. Nah, Bung Karno tuh berkata, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dadah guys, sampai jumpa. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, not gonna give up right now. Well, I let go the storm, and I leave no regret.